Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN telah menetapkan pelaksanaan vaksin gotong royong per tanggal 17 Mei yang lalu. Vaksinasi gotong royong akan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta atau BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi. Vaksinasi gotong royong adalah usaha atau bantuan yang diberikan oleh para pengusaha di Indonesia melalui Kadin untuk membantu pemerintah mencapai herd immunity. Kita ketahui bahwa para pengusaha ini mau membantu dengan cara memberikan vaksinasi gratis kepada karyawannya, tetapi para pengusaha yang akan menanggung biaya pelaksanaan vaksinasinya. Vaksinasi ini, vaksinnya berasal dari BUMN, tapi pembiayaannya berasal dari para pengusaha. Dan yang pasti, vaksinasi ini adalah langkah-langkah dan upaya dari banyak orang, dari banyak pengusaha untuk ikut membantu secara gotong royong mendukung pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Berita kedua dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk panitia antar kementerian untuk percepatan pembentukan holding BUMN pangan. Anggota panitia antar kementerian diantaranya terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta beberapa kementerian lainnya yang turut mendukung program ini. Holding BUMN Pangan nantinya akan dipimpin oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Dan sinergi BUMN Pangan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Berita ketiga dari Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir telah menjajaki kerjasama strategis di bidang energi, kesehatan, dan investasi dengan Amerika Serikat. Dalam bidang energi telah dilakukan kerjasama antara Pertamina, Bukit Asam, dan Air Product pada proyek strategis nasional gasifikasi batubara. Selanjutnya, Pak Erick Thohir juga menjajaki kerjasama antara Pertamina dengan ExxonMobil untuk menekan emisi karbon dan meningkatkan produksi migas negara di Indonesia. Di bidang kesehatan, dilakukan kerjasama antara holding rumah sakit BUMN, Indonesian Healthcare Corporation atau IHC, dengan sejumlah institusi kesehatan terkemuka di Amerika Serikat. Sementara di bidang investasi, dilakukan pertemuan dengan beberapa private equity untuk menarik investasi ke Indonesia melalui Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund. Sekarang kita masuk kepada 7 produk BUMN. Produk pertama BUMN datang dari BRI. BRI resmi meluncurkan Link UMKM. Link UMKM ini bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan para pelaku UMKM yang dihadirkan melalui aplikasi di dalam situs linkumkm.id. Selain itu, Link UMKM siap menjawab kebutuhan pelaku UMKM dalam mengakses informasi tentang pasar atau peningkatan kemampuan administrasi dan manajemen usaha. Terdapat 6 fitur utama dengan berbagai fasilitas dan produk pendukung, antara lain rumah BUMN, UMKM Media, UMKM Smart, komunitas, etalase digital, serta dashboard. Untuk pelaku UMKM yang ingin mendaftar sebagai anggota, dapat langsung mengakses platform linkumkm.id. Produk kedua BUMN masih datang dari klaster jasa keuangan. Kini BNI Mobile Banking semakin canggih. Aplikasi BNI Mobile Banking versi terbaru telah dilengkapi fitur biometrik di mana nasabah dapat melakukan login dengan face recognition dan fingerprint. Nasabah tidak perlu memasukkan username dan MPIN untuk login ke dalam BNI Mobile Banking. Kemudahan tersebut merupakan bukti totalitas BNI dalam mendigitalkan seluruh proses transaksi nasabahnya. Bahkan, sekarang BNI Mobile Banking telah terkoneksi langsung dengan mesin ATM BNI melalui fitur mobile tunai. BNI Mobile Banking tersedia di Play Store dan aplikasi Store atau iOS. Produk ketiga BUMN datang dari Perum Perhutani. Perum Perhutani telah launching dan go live e-commerce penjualan online toko perhutani atau POTP All Product. POTP All Product merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan
untuk mengelola semua produk dan semua jenis penjualan yang ada di Perhutani. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode user-centered design, sehingga diharapkan mampu meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, dan efektivitas pengguna dalam bertransaksi di POTP All Product. Dengan begitu, segala proses penjualan produk Perhutani dapat lebih transparan, efisien, dan efektif. Produk keempat BUMN datang dari Boma Bisma Indra. Boma Bisma Indra atau BBI mensuplai diesel engine, generator, dan gas engine generator untuk proyek kilang Akasia Bagus Pertamina IP di Indramayu. Generator ini digunakan untuk menambah kapasitas penyediaan listrik di kilang tersebut, sehingga mampu memitigasi apabila terjadi mati listrik mendadak. BBI berkomitmen untuk mendukung sinergi BUMN demi terwujudnya kemandirian bangsa di industri prime mover. Produk kelima BUMN datang dari Perum Perindo. Perum Perindo telah melakukan ekspor 150 ton ikan kembung ke Thailand. Thailand kini mempercayakan impor ikannya ke BUMN Perikanan di Indonesia atau Perum Perindo. Sebelumnya, Thailand melakukan impor ikan kembung dari India. Namun, karena kasus COVID-19 sedang meledak di India, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas komoditas ikan yang diekspor oleh India. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia dengan komoditas ekspor utamanya meliputi udang, tuna cakalang, malugis, cumi, kepiting rajungan, rumput laut, dan ikan layur. Produk keenam BUMN datang dari PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia meluncurkan layanan New Contact Center Halo Pos 1500161. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi masyarakat dengan Pos Indonesia. New Contact Center ini dibuka dalam beberapa kanal seperti medsos, email, hingga call 1500161. Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat memperoleh informasi berbagai produk Pos Indonesia dan juga untuk melakukan pengaduan. Untuk mengakses call center ini, tidak perlu lagi menggunakan kode area, sehingga menjadi mudah dihubungi dari mana saja. Produk ketujuh BUMN datang dari Telkom Indonesia. Telkom Indonesia resmikan Sumsel Modern Broadband Province. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan kabel tembaga secara virtual dan digital di sentral telepon otomat Talang Kelapa, Palembang, dan diikuti di 3 lokasi STO lainnya. Program ini merupakan langkah modernisasi jaringan 100% full fiber optik sebagai wujud komitmen percepatan digitalisasi di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Telkom akan selalu dapat memberikan pengalaman digital terbaiknya bagi pelanggan setia Telkom Group. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.